Halo anak-anak, Shalom. Bertemu dengan Bu Rani di sini dan pada kesempatan kali ini di tahun ajaran baru kali ini Ibu diberi kepercayaan untuk mengampu pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8B dan 8C. Nah, untuk kelas 8A nanti akan diampu oleh guru baru kita yang bernama Bu Intan. Bu Intan ini menggantikan Bu Endang yang pada tahun pelajaran ini beliau sudah pensiun. Jadi anak-anak, siapapun guru kalian, kalian harus tetap semangat belajar dan bertanggung jawab mengerjakan setiap tugas yang harus kalian kumpulkan dengan tepat waktu. Nah, tetap semangat anak-anak, siapapun gurunya, belajar dengan penuh semangat. Nah, anak-anak pada hari ini di materi pertama pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang berita. Nah, Ibu yakin ya, berita sudah sering kalian dengar, bahkan kalian sudah pernah membaca, kalian sudah pernah melihat secara langsung, begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang asing bagi kalian. Bahkan di kelas waktu kalian SD, pasti juga pernah mendapatkan materi tentang berita. Di SMP kita akan lebih memperdalam lagi materi itu. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar materi pada hari ini? Nah, supaya kalian lebih semangat belajar, kita akan nyanyi dulu yel-yel bahasa Indonesia. Kita akan biasakan di setiap pelajaran bahasa Indonesia dimulai, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Jangan sampai tidak ikut nyanyi loh ya. Di sini Bu udah semangat nyanyi, nanti kalian di rumah kalian tidak semangat. Ya, kasihan dong Ibu di sini. Nah, yel-yel bahasa Indonesia ini kita nyanyikan dengan nada kalau kau suka hati tepuk tangan. Pasti bisa ya anak-anak ya. Yuk, sama-sama ya, sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Bahasa Indonesia saya suka, ho ya, ho ya. Bahasa Indonesia saya suka, ho ya, ho ya. Walau 1000 pulau beragam budayanya, bahasa Indonesia saya suka. Sekali lagi, bahasa Indonesia saya suka, ho ya, ho ya. Bahasa Indonesia saya suka, ho ya, ho ya. Walau 1000 pulau beragam budayanya, bahasa Indonesia saya suka. Nah, bisa kan? Nanti kalian harus nyanyi ya. Setiap pelajaran bahasa Indonesia dimulai, kalian juga nyanyi yel-yel bahasa Indonesia. Oke, sudah semangat kan? Nah, sekarang kita akan masuk di materi kita yang pertama, yaitu materi tentang berita. Oke, di materi berita ini, di KD 3.1, kita akan belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kalian dengar atau kalian baca. Lalu di KD 4.1, kalian akan menyimpulkan isi berita yang sudah kalian dengar atau kalian baca. Lalu, apa tujuan pembelajaran kita? Ya, Ibu pindah dulu nih ya. Nah, yang pertama, kalian akan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kalian dengar atau kalian baca. Dan yang kedua, kalian akan membandingkan unsur-unsur dua teks berita yang kalian dengar dan kalian baca. Yang ketiga, ini untuk keterampilannya ya anak-anak, kalian akan menyimpulkan isi pokok berita. Jadi ada 3 fokus, mengidentifikasi dan membandingkan unsur. Yang ketiga, menyimpulkan isi pokok berita. Itu yang menjadi fokus kita belajar pada hari ini. Nah, apa saja yang akan Ibu nilai tentang berita di KD 3.1 dan 4.1? Tentunya ada 3 penilaian ya. Yang pertama nanti ada penilaian pengetahuan, nanti kalian akan mengidentifikasi dan membandingkan unsur berita. Lalu di keterampilannya, nanti kalian akan menyimpulkan isi pokok berita. Dan yang ketiga, untuk sikap, nanti Ibu akan mengamati sikap tanggung jawab dan kemandirian kalian. Dari mana Ibu bisa mengetahui
Sikap kalian yang pertama, nanti Ibu akan melihat dari ketepatan waktu kalian saat presensi, ketepatan waktu kalian saat mengumpulkan tugas. Kemudian jika nanti ada live, nanti Ibu akan bisa lihat nih kalian rambutnya gondrong tidak nih untuk yang laki-laki. Nah, seperti itu ya. Lalu ada nggak anak-anak yang pakai kutek? Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan aturan, nanti Ibu akan tetap mengamati sikap kalian. Kemudian, berita ya. Berita bisa kita temukan di mana aja. Bisa kalian lihat dari koran, bisa kalian lihat juga lewat radio, bisa kalian lihat lewat televisi, bisa kalian dengar lewat radio, ataupun bisa kalian lihat melalui internet. Nah, di sini ada berita yang menarik nih yang Ibu ambil dari ini Liputan 6 ya. Liputan6.com, kalian lihat judulnya ya. Di situ ada judul bocah asal Bandung sumbangkan koin dalam kaleng untuk bantu beli APD tenaga medis. Wow, keren ya. Ini masih anak-anak loh ini. Dia gunakan celengannya ya, yang sudah dia tabung begitu lama, dia berikan kepada untuk membelikan APD tenaga medis. Nah, ini berita yang menggelitik loh sebetulnya untuk kita. Seorang anak aja bisa bekerja bisa punya pemikiran seperti ini. Nah, Ibu harap kalian juga nih apa yang bisa kalian sumbangkan nih untuk masyarakat di sekitar kita yang saat ini sedang membutuhkan. Banyak ya caranya, nanti kalian coba pikirkan sendiri. Nah, ini berita yang menarik dan tentunya bisa memotivasi kita. Nah, berikutnya, apa itu berita? Berita adalah keterangan, laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Disajikan lewat bentuk cetak, siaran, maupun internet. Jadi berita itu sesuatu atau sebuah informasi yang hangat atau yang up to date. Bisa disajikan dalam bentuk cetakan seperti di koran. Kemudian siaran misalnya ada di radio atau televisi. Kemudian bisa juga kita lihat lewat internet. Jadi itu pengertian berita. Berikutnya, kita akan masuk di materi unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ini kalian bisa cermati contoh yang ada pada layar kalian ya. Di situ ada judul virus corona. Cara tukang cukur bertahan di masa pandemi COVID-19. Berita ini Ibu sarikan dari www.bbc.com. Nah, yuk kita baca bersama-sama ya. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, seorang tukang cukur mencari cara untuk bertahan di masa pandemi COVID-19. Layanan cukur home service dilakukan para tukang cukur untuk bertahan. Layanan cukur home service ini tidak berbeda jauh. Hanya saja saya datang ke rumah pelanggan, kata Fikri, tukang cukur asal Kecamatan Banyuresmi itu. Layanan cukur ini dilakukan dengan cara tukang cukur mendatangi konsumen di rumah. Dan setiap peralatan cukur yang akan digunakan disemprot dengan alkohol 70%. Menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai. Layanan cukur home service dilakukan semenjak ekonominya terdampak. Nah, berita ini Ibu beri warna-warna, itu ada maksudnya anak-anak. Karena warna-warna itulah nanti yang akan membantu kalian atau warna itu nanti yang akan memandu kita untuk kita bisa menemukan unsur-unsur berita. Kita lanjutkan ya slide berikutnya. Nah, unsur-unsur berita itu biasanya supaya mudah mengingat Ibu beri adik Simba ya. A-nya itu adalah apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, dan B bagaimana. Jadi unsur berita itu memuat adik Simba.
Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita kembali ke berita yang tadi. Mari kita lihat unsur-unsurnya. Apa saja unsur yang ada dalam berita tentang tukang cukur yang bertahan di masa pandemi COVID-19. Mari kita lihat bersama-sama ya. Kalian cermati teks, warna, dan perkataan Ibu. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, itu menjawab unsur di mana. Karena menunjukkan lokasi atau tempat terjadinya berita itu. Kemudian, seorang tukang cukur berarti menjawab pertanyaan siapa? Betul, karena menunjukkan subjek atau pelaku dalam berita itu. Lalu, dia mencari cara untuk bertahan di masa pandemi COVID-19. Untuk bertahan di masa COVID-19 menjawab pertanyaan mengapa? Karena berisi alasan. Kenapa dia melakukan layanan cukur home service. Nah, mengapa juga dilanjutkan di kalimat berikutnya juga ya. Layanan cukur home service dilakukan para tukang cukur untuk bertahan. Nah, itu berisi alasan, jadi menjawab mengapa. Lalu yang berwarna hijau anak-anak, layanan cukur home service berarti menunjukkan unsur apa? Karena itu yang akan dibahas pada berita ini. Lanjut, yang berwarna coklat, layanan cukur home service ini tidak berbeda jauh. Hanya saja saya datang ke rumah pelanggan, kata Fikri, tukang cukur asal kecamatan Banyuresmi itu. Layanan cukur ini dilakukan dengan cara tukang cukur mendatangi konsumen di rumah. Setiap peralatan cukur yang akan digunakan disemprot dengan alkohol 70%, menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai. Nah, ini menjawab unsur bagaimana, karena menunjukkan cara si tukang cukur ini melakukan layanan cukur home service. Jadi kalau berisi cara, berarti dia menjawab unsur bagaimana. Sip. Kemudian, layanan cukur home service ini dilakukan semenjak ekonominya terdampak. Kata semenjak ekonominya terdampak menunjukkan waktu. Nah, kalau menunjukkan waktu berarti itu menjawab unsur kapan. Nah, anak-anak, jadi kalau Bu Rani bertanya, unsur yang terdapat pada berita ini, kalian bisa menjawab dimulai dengan unsur di mana, siapa, mengapa, apa, bagaimana, dan kapan. Sampai sini dulu, jelas anak-anak? Oke, kita lanjut ya ke slide yang berikutnya. Nah, kita akan membandingkan dua unsur berita. Kalau tadi menemukan atau mengidentifikasi unsur, yang kedua ini kita akan membandingkan dua unsur berita. Nah, untuk teks 1 sama persis dengan yang contoh di slide yang tadi. Sekarang silakan dalam hati kalian baca yang teks 2-nya dulu. Ibu beri waktu ya kalian untuk membaca teks 2. Oke, baik. Oke, kita ulas bersama-sama. Teks 2 disajikan dengan unsur bagaimana saja, Nak? Oke, dimulai dengan unsur kapan ya, karena di situ dimulai dengan kalimat sejak Maret 2020 Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Kapan? Oke, bisa ya, semenjak Maret 2020. Lalu yang kedua, para pelaku usaha pun terdampak, termasuk pengusaha cukur rambut. Menjawab pertanyaan siapa? Ya kan? Lalu yang ketiga, layanan cukur home service dilakukan Fikri. Menjawab pertanyaan apa? Yaitu layanan cukur home service. Yang berikutnya,
Layanan cukur home service ini tidak berbeda jauh. Hanya saja saya datang ke rumah pelanggan, kata Fikri, tukang cukur asal kecamatan Banyuresmi itu. Layanan cukur ini dilakukan dengan cara tukang cukur mendatangi konsumen di rumah. Setiap peralatan yang digunakan disemprot dengan alkohol 70%, menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai. Menjelaskan proses. Jadi dia berikutnya ada unsur bagaimana. Layanan ini dilakukan tidak lain karena ekonomi beliau terdampak, berisi alasan. Jadi unsurnya adalah mengapa. Yuk kita bandingkan sekarang teks 1 dan teks 2 dilihat dari penyajian unsur teks beritanya. Teks 1 tadi dimulai dengan di mana, siapa, kemudian mengapa, apa, dan bagaimana lalu kapan. Sedangkan teks 2 disajikan dengan urutan kapan, siapa, apa, bagaimana, dan mengapa. Jadi, itulah perbedaan kedua unsur teks berita. Yang teks 1 disajikan dengan di mana, mengapa, apa, bagaimana, dan kapan. Teks 2 disajikan dengan urutan kapan, siapa, apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, begitu anak-anak cara membandingkan penyajian dua teks berita. Jadi kalian lihat setiap kalimatnya itu menjawab unsur apa saja. Nah, begitu ya anak-anak. Bisa ya membandingkan unsur dua teks berita. Nah, sudah ya anak-anak. Kalau sudah, kita lanjut ke keterampilan. Kalian akan menyimpulkan isi berita. Nah, dalam menyimpulkan isi berita ada 3 langkah penting nih. Yang pertama, kalian membaca dulu. Kalau itu berupa teks, silahkan baca teks berita itu dengan seksama. Lalu, kalau itu berupa tayangan di televisi atau siaran radio, kalian dengarkan berita itu dengan seksama. Lalu yang kedua, cobalah mencari jawaban dari unsur-unsur berita adik Simba yang tadi. Misalnya, apa yang terjadi? Oh, terjadi pandemi COVID-19. Di mana? Oh, di Indonesia loh terjadinya. Nah, jawaban dari unsur-unsur berita tadi kalian rangkaikan menjadi 1-2 kalimat. Atau jika beritanya panjang, kalian bisa rangkaikan menjadi sebuah paragraf yang sederhana. Seperti itu anak-anak, cara menyimpulkan isi berita. Baca dulu, jawab unsur-unsur beritanya. Nah, dari jawaban itu silahkan rangkaikan menjadi 1-2 kalimat. Baik anak-anak, itu tadi materi kita. Jika nanti ada yang belum jelas, kalian bisa bertanya dengan Ibu, bisa lewat WA, bisa juga kalian tuliskan di komentar di SIM sekolah, supaya Ibu bisa memberi tanggapan atau jawaban bila masih ada hal-hal yang belum kalian pahami. Baik anak-anak, untuk selanjutnya adalah penilaian. Untuk penilaiannya, nanti kalian bisa lihat di SIM sekolah, ya. Kalian bisa lihat video, kemudian kalian bisa jawab pertanyaannya, lalu kalian unggah jawaban kalian itu kembali ke SIM sekolah. Nanti kalian akan menyimak sebuah video, lalu kalian akan menemukan unsur-unsur berita yang terdapat pada video itu. Kemudian nanti juga kalian akan menyimpulkan isi video itu. Sampai di sini dulu anak-anak untuk pelajaran berita. Saya harap kalian bisa memahami materi kita pada hari ini. Jika ada kesulitan, jangan malu untuk bertanya, bisa lewat WA Burani, bisa kalian lihat melalui atau kalian tulis melalui komentar yang ada di SIM sekolah. Ibu akan upayakan untuk bisa menjawab pertanyaan kalian. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang berita.
Dan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan tetap membahas berita, tetapi dengan fokus yang berbeda. Kita akan lebih memperdalam tentang ciri kebahasaan, kemudian kita akan lebih membahas tentang struktur berita, dan nanti kita akan bisa menulis atau membuat suatu berita yang baik. Itu untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Tapi yang ini kalian kerjakan dulu, kalian pahami dulu dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Tetap semangat, belajar yang rajin. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian, rajin cuci tangan dengan sabun. Kemudian kalau kalian terpaksa keluar rumah atau harus keluar rumah, selalu gunakan masker dengan baik. Sampai di sini dulu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Salam.